Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Pager Ageng. Dan di sini tuh ada sebuah kampung, satu kampung yang berada di atas pegunungan atau perbukitan. Dan bisa dikatakan kampung ini kampung mati akibat adanya bencana alam, longsor dan tanah bergerak. Dan menurut informasi warga sekitar, di kampung ini masih ada 2 keluarga yang masih berani tinggal di kampung tersebut. Nah, bagi yang penasaran seperti apa sih suasana kampung matinya yang dikelilingi banyak sekali rumah kosong yang ditinggalkan oleh para warganya, simak terus Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Nah, para sahabat Rizkuna Channel, ini saya ketemu dengan pertigaan. Ini merupakan awal mula masuk ke kampung tersebut. Nah, bisa dilihat itu bekas jalannya aja sudah hancur kayak gini. Dan tadinya jalan menuju ke sini itu jalannya besar, bisa masuk kendaraan roda 4. Tapi sekarang cuman hanya bisa masuk kendaraan roda 2. Itu juga kalau motornya sudah dimodifikasi atau motor trail lah istilahnya untuk motor naik ke gunung. Jadi saya akan berjalan kaki menuju kampung tersebut. Bagaimana sih suasana di kampung tersebut yang sudah tidak ada penghuninya, atau dengan catatan kampung tersebut itu kampung kosong. Dan ini merupakan area pertanian milik warga sekitar. Jalannya aja kayak gini teman-teman, ekstrim. Ya kalau pakai sepeda motor nggak tahu nih. Oke, di sini ada itu bekas celana ya, celana laki-laki atau perempuan, nggak tahu. Nah, itu di atas tuh, ke atas tuh masih nanjak ya teman-teman. Kita terus naik ke atas, dan di atas sini tuh kelihatan jalannya itu besar. Itu dulu masih bisa masuk kendaraan roda 4, tapi sekarang ya seperti ini jalannya, cuman jalan setapak. Mohon maaf ya apabila napas saya tidak bisa teratur ya. Oke. Oh, ngeri. Nah, bisa para sahabat lihat itu di bawah itu merupakan bekas tiang listrik yang jatuh. Ini kabel listriknya tuh, kelihatan kan kabel listriknya. Dan jalan semakin ke atas itu semakin sempit. Tadi agak lumayan besar, luas, tapi sekarang sudah mengecil kayak gini. Itu bekas pepohonan tuh yang tumbang akibat bencana alam longsor. Kita lanjut terus berjalan ya para sahabat Rizkuna Channel. Karena ini lumayan jauh juga ya para sahabat Rizkuna. Kampung ini berada di area perbukitan. Ini berarti yang keberapa kali ya saya naik ke kampung mati yang berada di area pegunungan atau perbukitan. Yang pertama kampung mati Cimeong di Kuningan. Yang kedua kampung mati Sirnawati di Majalengka. Yang ketiga kampung mati Cipager Fatih. Yang keempat kampung mati Cibodas, sama di Kabupaten Majalengka. Oke, terus berjalan menelusuri hutan ini nih. Yang saya pikirkan ini bekas jalannya kemana ya? Katanya kan dulu di sini tuh masuk kendaraan roda 4, berarti mobil bisa masuk ke sini. Tapi sekarang jalannya sempit kayak gini. Tuh, itu bekas tiang listrik tuh. Itu bekas tiang listrik. Kalau ada tiang listrik jalur 2 atau jalur 3, emang bener akses jalan di sini itu dulunya itu masuk kendaraan besar. Minimal mobil bisa masuk ke sini. Oke, di depan setelah saya berjalan kurang lebih berapa meter ya, berapa puluh meter jalan rata, sekarang sudah di depan sudah disuguhi lagi satu buah tanjakan para sahabat Rizkuna. Wah, ini menguras energi banget nih. Oke, mohon maaf sekali lagi apabila napas saya tidak bisa teratur atau diatur ya suaranya.
Nah ini bekas jalan tuh, kelihatan tuh bekas jalan, bebatuan, batu-batu bekas jalan masih terlihat nih aspal tuh. Ini saya sudah memasuki jalan aspal lagi, berjalan terus ke sini. Wah, gila. Kebayang dulu warga sini tinggal di kampung tersebut, di Kampung Oneng, namanya Kampung Oneng, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Akses jalannya kayak gini. Jadi kalau pulang mau atau berangkat dari rumah harus melewati hutan seperti ini terlebih dahulu para sahabat Rizkuna. Bisa ngebayangin nggak? Kalau siang hari oke, pasti berani. Tapi yang menjadi tanda tanya saya, gimana kalau berangkat berpergian atau pulang dari mana atau ke kampung tersebut pada malam hari? Oke. Tapi di sini masih banyak sekali pohon singkong ya. Saya berhenti sejenak untuk mencari nafas terlebih dahulu karena perjalanan saya nggak tahu masih jauh atau tidak. Tapi kelihatannya nih sudah dekat tuh, ada tiang listrik, bekas tiang listrik di belakang saya. Dan untuk arah kabelnya sendiri, dari kabel yang listrik tersebut mengarah ke sebelah kanan. Karena di sini bukan pertigaan, berarti ini belokan teman-teman para sahabat Rizkuna. Ini belokan, kita akan ambil ke kanan ke sebelah sana. Oke. Dan ternyata saya sudah melihat beberapa rumah dari sini sudah kelihatan. Ada beberapa rumah yang sudah terkubur oleh rerumputan, rumput-rumput liar yang sudah tumbuh di area perkampungan ini. Ini benar-benar kampung berada di atas perbukitan, di tengah hutan yang cukup apa ya, kalau pas malam hari datang ke sini, wah nggak tahu nih saya berani atau tidak. Siang hari aja suasananya sudah beda banget. Itu bekas kabel. Karena di sini masih ada 2 keluarga ya, kalau nggak salah tadi menurut informasi dari warga masih ada 2 keluarga yang masih tinggal di sini. Jadi mungkin untuk listrik tidak dipadamkan. Nanti kita akan ngobrol, berbincang-bincang langsung mengenai kampung ini bersama warga yang masih tinggal di sini. Nggak tahu warganya ada di rumah atau sedang berkebun. Yuk, simak terus. Oke, kita nyampe di kampung Oneng tersebut. Nah, itu ada 1, 2 rumah tuh. Oke, 2 rumah, 3 rumah berarti teman-teman. Tadinya mungkin di sini juga itu bekas rumah tuh. Kelihatan. Oke. Kita akan berjalan karena di sini ada 1 buah tiang listrik nih para sahabat Rizkuna Channel. Ternyata itu mungkin ya yang masih tinggal di sini. Kita akan terus berjalan ya para sahabat Rizkuna. Kita akan berbincang-bincang langsung, ngobrol. Nah, saya tadi di perjalanan ketemu sama bapak yang masih tinggal di kampung ini. Bapak ini berarti tinggal hanya kalau di sini satu-satunya rumah, dan di bawah masih ada 1 lagi rumah yang tinggal di kampung ini, Pak ya? Iya. Nah, ini sama bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Pak I Romli. Pak Romli. Pak I Romli. Pak II. Mohon. Oh, berarti panggilannya Pak II ya, Pak ya? Pak II. Pak II yang masih tinggal di Kampung Oneng. Ya. Kampung Oneng, Kecamatan Pager Ageng ya, Pak ya? Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng. Oke, Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng. Ya. Nah, Pak, katanya di sini tuh dulunya itu perkampungan ya, Pak ya? Ya. Nah, ini kenapa nih, Pak, bisa ditinggalkan oleh para warganya? Ini kan dulu nggak bencana dulu, mas. Sekarang kan jadi bencana sama pemerintah ya, kepala desa dipindahkan ke tanah yang aman. Ya, terus? Ya. Cuman saya tinggal di sini cuman ada dua keluarga berarti. 2 rumah ya. 2 keluarga yang masih bertahan tinggal di sini. Ya, ya. Nah, ini berarti kalau bekas rumahnya itu, Pak, kepada kemana sih, Pak? Saya tadi keliling-keliling sepanjang jalan tidak pernah menemukan bekas rumah kosong atau gimana tuh, Pak? Ini dulunya ini udah penuh ini. Oh, di sini udah, ya. Ini bekas rumah ini. Ya, ini bekas rumah dulu. Kan
orangnya pada pindah semua. Ya. Jadi pada nggak diurus lah gitu istilahnya. Oke. Pada gambut semua, ini gamblung gitulah. Oh ya, kalau kampung digamblung jadi Ya. sudah rata dengan tanah Ya, mungkin Pak ya. ya. Jadi rumahnya dibongkar sama pemiliknya, ya, dialihkan ke tempat yang baru. Iya, iya begitu. Itu juga ada bekas tiang listrik Pak. Kenapa nggak dibongkar sih Pak? Kenapa itu? Ini kan listrik masih berjalan. Ke sini. Ya, Oke. masih berjalan ke sini. Dan juga di sana ada juga kampung Garadaha. Ini jalur Garadaha ini listrik gitu Iya, ya. iya. Jadi di sini tuh totalnya berapa puluh rumah sih Pak? Dulunya nggak tahu lah. Kurang. Dulunya kurang ini Kurang. kan saya baru lah gitu istilahnya. Oh gitu. Ya, Tapi emang benar di sini tuh kampung disebut kampung Oneng. Kampung Oneng yang dulunya banyak warga tapi sekarang hanya tinggal 2 Ya, keluarga. ini kan pindahan dari Kampung Bojot dulunya ke sini. Oh. Dulunya Terus begitu. ada bencana Ya pindah dipindah lagi. Ya Oke. begitu. Jadi Bapak memaksa bertahan di sini nih Pak. Ini kan ini rumah Bapak berarti Ya, Pak. ya. Sekelilingnya ini area hutan, area perbukitan, pegunungan. Ya, Heeh. perkebunan. Alasan Bapak sih kenapa sih Pak masih tinggal di sini? Lah alasannya mah nggak punya uang buat pindah. Buat bikin rumah lagi mungkin Ya, Pak ya. buat bikin rumah lagi. Dan masih tetap betah di sini gitu. Oke, betul Pak ya. Ya, Nah, Bapak di sini berarti beternak sambil bertani Pak ya? ya. Oke, Bapak terima kasih Pak ya Ya, atas sama-sama. informasinya. Ya. Yang di bawah itu siapa Pak? Pantis. Pantis yang tinggal di bawah berarti yang tiga rumah tadi ya Pak ya? Ya, Ada ya, 3 ya. rumah. Bapak makasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Ya, ya. Oke, para sahabat Rizkuna Channel, perjalanan saya yang cukup jauh harus naik perbukitan, pegunungan. Jadi kurang terobati lah pada intinya. Karena yang diduga saya di sini tuh masih banyak rumah bekas-bekas rumah warga yang dikosongkan. Tapi kenyataannya tadi kata Pak II, emang benar dulunya di sini banyak sekali rumah di sekitaran saya ini, di belakang saya itu rumah semua. Tapi karena kejadiannya sudah beberapa puluh tahun ke belakang, dari tahun berapa Pak II juga lupa lagi, katanya sekitar tahun 2005 ke bawah. Jadi rumahnya sudah pada dibongkar sama pemiliknya sendiri. Dan kita akan berkunjung ke bawah. Di bawah itu tadi kan ada 1, 2, sekitar 3 rumah. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama pemilik rumah tersebut. Dan alasan Pak II tinggal di sini itu karena alasan yang paling utama, yang paling kuat itu beliau tidak memiliki biaya untuk membangun rumah baru di kampung yang baru. Jadi Pak II memilih tinggal di sini walaupun berada di area pegunungan dan di tengah hutan. Nah ini tadi saya kan sudah di atas sama Pak II. Nah ini di bawah ada 1 buah rumah, ada 3 rumah ya. Ini 1 buah rumah panggung. Kelihatannya ini, oh bukan rumah ternyata. Bukan rumah ternyata teman-teman. Ini para sahabat Rizkuna Channel, ini musola zaman dahulu. Jadi mengingatkan kita akan hidup di zaman dahulu nih teman-teman. Oke. Nah kita akan ngobrol secara langsung sama si Bapak. Kebetulan Bapak ada yang tinggal di sini nih. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf ganggu waktunya Pak ya. Ya, Tadi saya sudah di atas ngobrol-ngobrol sama Pak II. Nah pengen ngobrol sama Bapak nih Pak. Boleh nggak Pak? boleh. Nah ini kan di sini cuman ada 3 rumah Pak. Iya. Kampung di atas pegunungan. Iya. Berarti 3 rumah ya sama Pak II ya. 3 Kalau yang rumah. tadi itu musola. Iya. Nah Pak, ini saya mendapatkan informasi dari para warga ya Pak ya, dari para warga yang di daerah Kecamatan Pager Ageng. Iya. Katanya di sini tuh ada 1 buah kampung mati yang ditinggalkan sama para warganya. Iya. Tapi tadi saya sepanjang jalan tidak melihat bekas rumahnya itu pada kemana sih Pak? Bekas rumahnya, ini semua bekas rumahnya. Oh gitu. Semua, ya. Dari sini tuh bekas rumah semua berarti Pak ya, di depan. Semuanya hampir 195 rumah. Totalnya 195 Ya, rumah. hampir. Cuman sekarang hanya tersisa 2. Tersisa 3 3 sama yang di tempat saya cuman kosong sekarang. Oh gitu. Kayaknya udah ngontrak di bawah. Oh gitu Pak ya. Nah ini akibat ditinggalkannya itu tahun berapa sih Pak? Ada bencananya tuh? Sekitar 2005 kalau Kalau nggak nggak salah ya. 2005. Berarti tadinya di sini tuh banyak sekali warga, para warga di sini, dan bekas rumah kosong juga banyak karena sudah 16 tahun, hampir 17 tahun Pak ya. Iya. Jadi rumahnya sudah pada dibongkar. Iya. Kalau dulunya nih saya tanya, rumahnya emang panggung semua kayak gini? Enggak, dulu rumahnya itu duduk jendela. Duduk jendela. Ya, Berarti dari ya, pemerintah. semi permanen ya Pak ya? Iya, iya. Gitu ya Pak. Tapi Dari pemerintah itu
kasih biaya lah sebagian gitu. Oh, gitu. Cuman nggak full doang. Kalau sekarang warganya dipindahin ke kampung mana, Pak? Ya ada yang ke bawah tuh ke Kampung Panugaran. Panugaran di bawah berarti ya, Pak, kampung baru warga sini. Iya. Bapak sama Bapak siapa tadi teh? Lupa lah. Bapak Budi Priyatna. Bapak Budi. Bapak Iya. terima kasih atas waktunya, Pak ya. Ya, Tadi sama-sama. saya akan lihat musola. Tadi nantilah itu untuk musola kita explore satu video, Pak. Bapak makasih. Ya, Yo, sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita akan keliling kampung ini, kata Pak Budi cuman hanya berarti 3 keluarga, Pak Budi, Pak Ii, sama Ibu Pak Budi, Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini untuk area suasana kampungnya sendiri sangat sejuk para sahabat Rizkuna Channel karena masih alami di daerah pegunungan. Nah, ini identik dengan kampung. Ini ada nih WC yang di bawahnya itu kolam ikan. Di sini jadi tempat mandi, buang air besar, buang air kecil ke sini sambil melihara ikan. Jadi ikannya dikasih makan ya silakan aja lah, jawab sendiri. Oke. Jadi di sini di belakang sini itu bekas bekas perumahan warga nih, bekas perumahan warga semi permanen, rumahnya rumah duduk panggung kata Pak Budi. Tapi sekarang sudah dibongkar akibat bencana alamnya yang sudah lama. Nah, di samping saya ini ada rumah bekas bukan bekas rumah, ini rumah orang tua Pak Budi. Kita akan review, lihat bagaimana sih suasana kampung yang masih alami, asri. Tidak ada polusi udara di sini, jauh dari asap kendaraan bermotor. Rumahnya rumah panggung kayak gini nih. Nah, ini bekas jalan mungkin untuk jalan ke bawah. Nah, di sini area rumah warga juga nih di sini. Oke. Oke, para sahabat Rizkuna Channel, mungkin cukup sekian untuk explore saya di Kampung Oneng, Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Di kampung ini berada di area perbukitan dan masih tinggal, saya ingatkan kembali, 3 keluarga. Dan saya penasaran dengan satu musola atau masjid yang tidak sempat saya video secara lama karena ini musola ini mengingatkan kita kepada zaman era tahun 90-an atau era tahun 80-an. Kalau anak-anak zaman milenial tahun 80-an pasti nostalgia banget sama musola ini nih. Dan nantikan videonya di video selanjutnya, tayangnya untuk besok hari. Makanya pantengin terus Rizkuna Channel yang penasaran dengan musola tersebut. Atau di kampung dibilangnya tajug. Jangan lupa subscribe Rizkuna Channel karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.